Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Tri Apriska. Saya akan menyampaikan materi tentang sistem ekresi. Selamat menyaksikan. Sistem ekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa yang bersifat toksik atau racun sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Yang pertama yaitu adalah kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekresi mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan, masing-masing lapisan mempunyai fungsinya masing-masing. Struktur kulit manusia, walaupun terlihat sederhana, kulit adalah organ yang kompleks. Struktur kulit disusun oleh beberapa lapisan yang masing-masing memiliki komponen dengan fungsi yang berbeda-beda. Struktur kulit yang pertama yaitu adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari struktur kulit. Sebagai lapisan terluar, epidermis menjadi benteng pertama tubuh terhadap paparan dari lingkungan sekitar, termasuk sinar UV dari matahari. Lapisan ini juga berperan penting dalam menjaga kelembapan kulit. Yang kedua adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis. Struktur lapisan ini menyumbang 90% ketebalan kulit dan terdiri dari elastis yang memberikan kekenyalan pada kulit dan kolagen untuk mengencangkan kulit. Yang ketiga yaitu subkutis atau hipodermis. Subkutis dikenal juga dengan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah kulit dan strukturnya tersusun dari sel lemak dan sel pelengkap kulit, termasuk jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf kelenjar keringat serta folikel rambut. Lapisan ini yang akan melindungi organ yang lebih dalam, melindungi tubuh dari perubahan suhu, dingin maupun panas, berbagai tempat penyimpanan lemak, serta cadangan energi. Sistem ekresi yang kedua yaitu ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekresi manusia yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan sebelah kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Struktur ginjal yang pertama yaitu korteks ginjal. Korteks merupakan bagian ginjal terluar yang dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak. Di dalamnya terdapat glomerulus dan tubulus saling berbelit. Fungsi bagian ginjal yang satu ini adalah melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal dari kerusakan. Yang kedua yaitu medula ginjal. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus dan terdiri dari lengkungan Henle serta piramida renal atau struktur kecil berisi tubulus dan nefron. Tubulus pada medula ginjal berfungsi untuk membawa cairan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Yang ketiga yaitu pelvis ginjal. Pelvis adalah bagian ginjal yang berbentuk corong dan berada di bagian terdalam renal. Fungsi bagian ginjal ini adalah sebagai jalan bagi urin menuju kandung kemih. Pada bagian pertama pelvis ginjal terdapat chalices, yaitu ruangan yang berfungsi untuk mengumpulkan cairan sebelum menuju ureter dan kandung kemih. Cairan tersebut selanjutnya masuk ke hilum atau lubang kecil yang membawa cairan ke ureter dan kandung kemih. Proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi, proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi merupakan urin primer yang mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua yaitu reabsorpsi, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga yaitu augmentasi, proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Sistem ekresi selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses
pernapasan, yaitu CO2 atau karbon dioksida dan H2O uap air. Struktur yang pertama pada paru-paru yaitu trakea. Trakea merupakan organ yang berbentuk seperti pipa dengan panjang kira-kira 9 cm. Organ ini tersusun atas 16 sampai 20 cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk C. Yang kedua yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang tenggorokan berbentuk seperti bata yang jumlahnya sepasang. Satu ke arah paru-paru kanan, sementara satu lagi menuju paru-paru kiri. Ukuran bronkus yang ke arah kiri lebih panjang dan sempit. Posisinya pun lebih mendatar daripada yang ke kanan. Bronkus sebelah kanan memiliki 3 bronkiolus, sedangkan sebelah kiri hanya memiliki 2 bronkiolus. Yang ketiga yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus, sehingga ukuran dindingnya lebih tipis dan saluran di dalamnya lebih kecil. Semakin kecil salurannya, semakin berkurang pula tulang rawannya. Setiap bronkiolus akan bermuara ke dalam seberkas kantung-kantung kecil mirip anggur yang disebut dengan alveolus. Yang keempat yaitu alveolus. Alveolus adalah saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Organ ini memiliki dinding tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapisan sel epitelium pipi. Karena itu, tak heran apabila darah yang berada di dalam sini hampir langsung bersentuhan dengan udara. Alveolus berfungsi untuk memperluas daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel darah dan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Di dalam alveolus terdapat kurang lebih 300 juta buah gelembung halus alveolus. Dengan adanya gelembung ini, luas permukaan paru-paru diperkirakan bisa mencapai 160 meter persegi. Selanjutnya yang terakhir yaitu lobus dan pleura. Paru-paru dibagi menjadi 2 belahan atau dapat disebut dengan lobus. Pada bagian paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sementara paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Lobus ini terletak pada bagian luar paru-paru. Selain memiliki lobus di bagian luar, di dalam paru-paru juga dilapisi oleh selaput atau membran serosa rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Di antara lapisan lobus dan pleura terdapat eksudat yang berfungsi untuk meminyaki permukaannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya gesekan antar paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat manusia sedang bernapas. Sistem ekresis selanjutnya adalah hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsul hepatis. Hati berfungsi untuk mengekresikan getah empedu pada zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain itu berfungsi sebagai organ ekresi, hati juga berperan sebagai penawar racun atau penyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Kesimpulan dari sistem ekresi yaitu organ-organ sistem ekresi pada manusia yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit mengekresikan kelenjar keringat, ginjal mengekresikan urin, paru-paru mengekresikan karbon dioksida dan uap air, dan hati mengekresikan empedu. Saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.